Pemirsa, masih bersama kami dalam program Talk Today PJTV Bandung. Saya masih bersama Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Betul ya, Pak? Penyebutannya betul ya? Betul. BBPVV Bandung. Hampir saja saya salah ya. Kita masih membahas mengenai kompetensi keahlian, kemudian juga pelatihan, apa sajakah yang memang harus dilakukan begitu ya untuk Anda pemirsa di rumah yang memang ingin menambah wawasan, menambah kompetensi bagi Anda wirausaha. Ini penting begitu ya. Makanya sering-sering main ke Balai Besar Pelatihan Pak untuk dapat informasi penting. Iya, kita ke program kerja dulu nih Pak. Oke. Jangka pendek, jangka panjang yang akan dilakukan oleh BBPVV Bandung ini sendiri. Pastinya kalau jangka pendek itu memastikan bahwa semua program pelatihan yang kita telah susun itu dilaksanakan. Itu paling penting. Kenapa? Karena ya kalau tidak ada itu ya bagaimana kita melakukan pelatihan. Nah, terus jangka panjangnya adalah ada beberapa. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana kita pun juga bisa menyusun program-program baru yang memang kalau melihat dari teori McKinsey ada sekitar 10 juta kurang lebih program-program baru yang tidak pernah terfikirkan di era-era sebelum-sebelumnya. Artinya bahwa tuntutan dari kami dalam proses menyusun program-program baru pun juga pastinya akan menjadi salah satu tantangan yang harus kita jawab. Terus selanjutnya juga bukan hanya itu, tapi kita juga mau bagaimana balai besar ini betul-betul memerankan sebagai balai pengembangan, balai besar, namanya balai besar, balai pengembangan dari sisi bukan hanya mengembangkan sebuah program, tapi pun juga dia membina, dan yang paling penting adalah memastikan bahwa kejuruan-kejuruan unggulan yang ada di kami, yang sekarang ini ada otomotif, ada motor, ini betul-betul menjadi kiblat secara nasional. Jadi siapapun lembaganya, apapun, baik dia swasta maupun pemerintah, baik pusat maupun daerah, ketika ada kejuruan otomotif, kiblatnya itu harus dari sini. Programnya ya harus dari sini, nggak bisa dari mana-mana. Itu tujuannya kenapa kita menjadikan satu program unggulan di Kemnaker yang notabene tuh diamanahkan di BBVP Bandung ini gitu. Wow, luar biasa. Penting banget ini, informasinya bergizi banget, Pak. Iya. Tadi sudah ya mengenai program jangka pendek, jangka panjang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sinergi dengan pihak perusahaan. Kerjasama dari Balai Besar sendiri dengan beberapa perusahaan begitu ya? Ada berapa kira-kira banyak ya, Pak? Banyak. Kalau kerjasama banyak. Contoh misalnya kayak kita juga bekerja sama dengan Planet Ban tadi saya sudah sampaikan, ada Jabil, ada juga kereta cepat, ada juga macam-macam lah. Karena memang intinya lebih ke arah kerjasama yang sifatnya sesuai dengan kejuruan kita. Simbiosis mutualisme. Iya, betul. Tujuannya apa? Yang jelas tadi kita betul-betul orang yang kita kita bangun jejaringnya itu adalah untuk memberikan manfaat kepada para peserta. Bukan hanya para peserta, tentunya juga para kita juga. Instrukturnya, pesertanya, penempatannya, dan macam-macam lah. Dan juga bukan hanya itu, tapi transfer knowledge-nya juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Makanya ke depan itu bukan hanya pihak perusahaan, tapi juga pihak industri, pihak UMKM, dan juga pihak komunitas. Biasanya kalau komunitas itu dia akan aware terhadap perkembangan zamannya biasanya gitu. Makanya seringkali kita mengundang komunitas-komunitas. Kemarin kayak ada komunitas motor Harley, motor chopper, motor modifikasi, mobil Brio dan segala macam. Kita panggil betul-betul sini, juga ada komunitas drone dan sebagainya. Itu tujuannya untuk saling share informasi, men-share juga apa sih yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Nah, apa sih yang menjadi salah satu formal-formal yang kita bisa wujudkan dari sisi berwirausaha gitu. Kayak contoh kayak kemarin ada juga tuh yang refrigerasi tuh yang AC. Ya, itu bagaimana cara dia bisa menjadi services yang memang di bidang AC-nya, karena kebutuhan masyarakat banyak, kebutuhan AC pun juga sekarang pun juga di rumah pun juga pasti ada, nah, kayak gitu-gitulah. Jadi kita memang membuat formula-formula yang ada. Nanti memang dilatih sudah Pak? Ya, punya kompetensi juga begitu ya? Pasti dilatih. Ada sertifikatnya nanti ya? Ada sertifikat, ada dilatih, disertifikat, dan tentunya nanti akan ditangkap oleh komunitas-komunitas yang ada tadi. Gitu. Kalau bisa ada juga mengenai kegiatan gitu ya, ini saya mau ucapin selamat ulang tahun dulu untuk BBVP ke-72 Pak. Iya, sama-sama. Ya. Jadi rangkaian kegiatannya seperti apa nih Pak? Rangkaian kegiatannya banyak Mas. Jadi dalam komposisi BBPVP Bandung ini
adalah momentum karena Dirgahayunya itu sudah yang ke-72 tahun. 72 tahun. Ternyata sudah lama. Bukan waktu yang sebentar loh Pak. Bukan Umurnya waktu yang sebentar. Proses perjalanannya sudah ada. Tetapi seiring waktu berjalan, bagaimana Dirgahayu atau ulang tahunnya lembaga ini betul-betul bisa dirasakan baik di dalam maupun di luar. Artinya baik dari pegawai, baik dari peserta pelatihan, maupun juga dari masyarakat dan industri. Manfaatnya terasa luas begitu iya, ya? betul. Makanya kayak kemarin kita mengadakan perlombaan, kita mengadakan kalau untuk di internal tuh kayak perlombaan kebersihan, ruang kerja dan segala macam. Terus juga ada juga nanti insya Allah di tanggal 5 itu kita buat job fair juga. Terus juga ada temu alumni juga. Di 5 Maret ya Pak ya? Di tanggal 5 Maret. Dan juga kita insya Allah juga kalau emang tidak ada halang kita akan undang para pendahulu atau para purna, para purna kepala balai yang memang dia sudah mentapak tilas dari berbagai hal yang ada. Bagaimana dengan kondisi sekarang, kita pun juga akan meminta masukan karena apapun yang kita lakukan ini kita tidak boleh melupakan sejarah. Nah, sejarah itulah yang nanti akan mendorong supaya balai ini tetap eksistensi, tetap tough dalam menghadapi satu perkembangan-perkembangan yang ada gitu. Yang paling penting memang itu bertahan di tengah-tengah ibaratnya kepercayaan masyarakat begitu ya. Betul. Itu penting karena kan memang kita kadang ketras bahwa sulitnya mencari pekerjaan, tapi ini menjadi satu wadah untuk kita bisa punya keahlian secara khusus gratis lagi Pak. Betul. Dan ini juga kemarin juga kami juga sempat juga mengundang masyarakat loh Mas. Jadi bagi masyarakat ojek, Gojek gitu, yaitu mereka Gojek online ya Pak? Gojek online itu kita datangkan ke mereka di sini untuk bisa melakukan servis motor secara gratis. Sebanyak 100 orang, lumayan. Dan banyak ini, loh 100. Ya, ini kegiatan yang memang kemungkinan akan rutin ketika ada event-event besar kita akan libat itu. Kenapa? Karena memang ternyata masyarakat ini kan ternyata kan lebih banyak juga pekerja di sektor itu. Jadi kita berharap bisa membantu mereka juga dan juga ini menjadi satu media juga buat pembelajaran para siswa juga ketika dia melakukan servis dan segala macam ya ini salah satu contohnya. Bukan hanya itu, tadi juga saya juga sudah sebutkan rangkaian dari Dirgahayu BPP Bandung ini adalah juga ada charity sertifikasi. Jadi memang betul-betul kita menguji kompetensi bagi para pelaku-pelaku industri yang memang membutuhkan sertifikat dari BNSP. Dan kita uji di sini secara terbuka dan sampai sekarang pun juga masih ada. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar dan nanti akan ditutup dengan kegiatan event seremonial di tanggal 5 yang memang pasti rangkaiannya pasti akan lebih banyak lagi kegiatannya. Banyak informasi penting lagi-lagi yang perlu kita ketahui di BB VVV Bandung ini sendiri ya. Makanya mungkin jangan ragu, jangan bimbang untuk bermain-mainlah ke sini Pak. Diterima dengan baik ya Pak ya? Sangat baik. Saya welcome apalagi kaula muda. Ingat tadi saya sudah menyampaikan bahwa BLK ini ramah Gen Z, artinya silakan teman-teman bisa manfaatkan tempat ini sebaik mungkin. Mungkin kebingungan mencari inspirasi dan segala macam, datang saja sini gratis kok. Siap. Ini penting. Wifi-nya gratis kok, nggak banyak. Aman. Pak, bicara mengenai inovasi, seiring perkembangan zaman ada Gen Z, kemudian juga ada Gen Alpha begitu ya. Gen Alpha kemudian juga banyak lah harus kita lakukan begitu di generasi sekarang. Katanya memang kalau di era sekarang itu untuk generasi sekarang tuh kerja di satu kantor tuh mungkin nggak sulit, tapi mereka lebih senang kerjanya kayak online begitu Pak. Apakah juga memang ini akan jadi inovasi baru atau mungkin sebelumnya juga sudah pernah terpikir Pak untuk hal ini sendiri? Pasti sudah Mas. Kalau terkait dengan itu kita memang pemerintah ini dituntut untuk hybrid. Jadi ada pelatihan yang offline, ada pelatihan juga yang online, ada pelatihan full juga yang full online. Tapi kebanyakan kalau yang online tuh menurut saya ya sudah diambil melalui sektor swasta tadi, kayak YouTube, berbagai latihan swasta lainnya pun juga sudah ada, dan itu telah kita lakukan sebenarnya. Jadi pastinya ke depan saja kita lagi berpikir bagaimana kita membuat satu program untuk developed gamers. Jadi memang betul-betul buat masyarakat Gen Z itu ya memang betul-betul kita manjakan supaya ya sekarang ini kan ya kita tidak boleh tutup mata gitu bahwa memang eranya memang era demikian. Jadi ya kita harus betul-betul bisa memfasilitasi. Justru malah dengan dia Pinter Games pasti nantinya ke depan dia juga akan bisa melakukan atau mengoperasikan
berbagai hal pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sekarang ini belum termunculkan. Baik, yang Bisa pasti jadi. mungkin jadi satu keahlian khusus yang intinya lagi-lagi adalah menghasilkan. Kayak bicara mengenai pengetahuan, kemudian juga pelatihan begitu Pak. Kalau misalnya kita secara spesifik tidak ada bidangnya di BLK ini, apakah nanti akan diarahkan Pak ke BLK lain begitu? Iya, jadi BLK ini adalah salah satu cabang dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, di berbagai daerah pun juga ada BLK-BLK lain juga nih. Ada balai besar pelatihan vokasi juga. Contoh kayak di Semarang. Jadi kalau Semarang, kalau teman-teman itu mau belajar fashion, teknologi dan segala macam yang berkaitan dengan garment, fashion dan segala macam, itu ada di sana. Karena memang kiblatnya itu di Semarang itu tadi. Kenapa demikian? Karena mereka kemarin sudah berhasil melakukan membawa peserta pelatihan yang bagus ke Paris untuk diperlombakan. Itu sudah ada. Terus juga di Serang ada welding. Terus di Bekasi ada juga yang terkait dengan refrigerasi, ada juga yang terkait juga dengan desain grafis yang buat animasi, itu ada juga di sana gitu. Dan di berbagai daerah-daerah lainnya memang ada posisinya. Tapi yang jelas bahwa ketika tidak ada di sini, biasanya kita akan refer, kita akan komunikasikan. Nah, kalau kamu mau pelatihan yang ke arah fashion misalnya, ya sudah di Semarang aja, nanti ambil yang boarding yang bisa tinggal di sana. Kalau yang non boarding kan mau nggak mau kan dia harus bolak-balik, nanti ongkosnya pasti akan mahal. Jadi kayak gitu pun juga demikian ketika ada welding, ketika ada juga yang animasi, ketika juga ada yang refrigerasi, pun juga dengan hal yang sama seperti itu. Baik, intinya apa lagi-lagi kita harus sadar akan pentingnya informasi dari BBPVV begitu ya. Iya, jadi harus cek Instagramnya karena memang tidak hanya memang di wilayah Kota Bandung. Ketika memang Anda tadi punya keahlian atau mungkin punya ibaratnya secara fashionnya itu di bidang fashion, kemudian juga di hal lain begitu ya. Nanti akan diarahkan secara khusus begitu Pak ya. Tinggal mungkin kita lebih detailnya seperti apa nanti ngobrol lah dengan BLK. Kita sering kok interaktif di medsos gitu. Jadi emang betul-betul ya kami berusaha untuk walaupun kami tidak memiliki kewenangan terkait dengan itu, tapi kita membantu sama teman-teman yang lainnya. Baik, masih banyak hal yang perlu kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan kembali usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Talk Today VCTV Bandung bersama BBVVV Bandung.